Halo, Sobat Yuk Nonton. Pada film horor kali ini menceritakan tentang gadis lugu yang mendapat pelajaran ilmu sihir dari neneknya dan menyalahgunakannya sehingga dia kesurupan setan yang gemar memakan daging manusia. Bagaimana ceritanya? Yuk, nonton aja. Cerita film ini dimulai dari sebuah desa kecil di pinggiran negara Thailand. Ini Dau, dia merupakan anak yatim piatu yang tinggal bersama neneknya. Pada suatu ketika, Dau sedang pulang dari sekolahnya, dia didorong oleh seorang anak laki-laki hingga tersungkur jatuh ke tanah yang membuat kotor seragam sekolahnya. Karena dia dididik mandiri oleh neneknya, Dau mencuci seragamnya sendiri di pinggir sungai. Melihat sungai yang jernih itu, Dau tertarik untuk berenang yang tiba-tiba. Akibat kejadian itu, Dau yang ketakutan segera bergegas lari menuju rumah neneknya sambil berteriak hantu. Dan pada saat itu juga, Dau diajarkan oleh neneknya cara menggunakan ilmu sihir yang diajarkan secara turun-menurun. Dia juga diajarkan tentang setan yang selalu mengganggu manusia dengan mengambil nafas dan memakan organ tubuh manusia. Di malam harinya, neneknya mempunyai firasat jelek tentang nasib Dau di masa depan yang membuat dia khawatir dan memperingati Dau tentang adanya orang yang akan menjahatinya nanti. Seiringnya waktu berjalan, Dau pun telah menjadi dewasa. Dan pada suatu ketika neneknya jatuh sakit, Dau yang telah mencoba semua ramuan sihirnya yang tidak bekerja, dia mencoba mencari pinjaman ke warung yang ternyata utang dia di warung sudah banyak dan ibu pemilik warung tidak bisa meminjaminya lagi. Sejenak ibu pemilik warung itu memperhatikan Dau dan menganjurkan Dau agar pergi bekerja dengan temannya yang ada di kota. Karena Dau tidak mempunyai uang dan sangat menyayangi neneknya, dia pun menyetujuinya demi untuk menyembuhkan neneknya. Dan pada malam harinya, Dau pun pergi ke kota Bangkok meninggalkan neneknya demi mencari rejeki. Ketika dia sampai di kota Bangkok, dia bertemu dengan seorang perempuan bernama Puki. Puki pun segera membawa Dau pergi ke bar untuk bekerja yang membuat Dau bertanya-tanya apa itu bar. Setelah Puki menjelaskannya, mereka pun langsung pergi menuju bar itu. Di dalam sebuah bar, dengan rasa takut tidak diterima kerja, Dau dikenalkan dengan wanita setengah tua bernama Mamasan. Mamasan pun menyukai Dau dan menyuruhnya bersiap-siap untuk bekerja malam ini. Di malam harinya, Dau dibangunkan Puki untuk mengganti bajunya yang membuat dia heran dengan para pegawainya yang berpakaian seksi. Kedua senior Dau yang bernama Nyu dan Mi, melihat Dau yang bingung, menegurnya dan menghinanya orang kampung. Hal ini dibalas Puki dengan mengatakan mereka sendiri berasal dari daerah kumuh di kota Bangkok. Karena Dau harus bekerja, dia pun terpaksa mengikuti cara berpakaiannya yang ternyata pekerjaannya adalah seorang penari bar. Dengan sedikit perasaan tidak nyaman, Dau pun menaiki panggung yang ditegur oleh Puki agar Dau segera menari. Tidak jauh dari situ, Dau sedang diperhatikan oleh salah seorang pelanggan bar. Dan tidak lama kemudian, Mamasan memanggil Dau untuk menemani minum tamu itu. Karena terpaksa, Dau pun menemani tamu itu untuk minum. Tidak lama setelah mereka mengenal satu sama lain, tamu itu pun mengajak Dau segera pergi dari situ. Tetapi Dau ragu dan mengadu sama Mamasan kalau dia takut sama orang asing. Mamasan pun memarahinya dan mengatakan kalau tamu itu adalah salah satu pemilik bar ini. Dan Dau harus menurutinya yang nantinya dia akan diberikan uang yang banyak.
Dengan terpaksa, dan keluguannya Dao, dia pun mengikuti kemauan tamu itu ke hotel yang akhirnya membuat dia diregut kesuciannya oleh tamu itu. Dan pada keesokan harinya, dia menangis mengadu pada Puki. Dengan sebuah pelukan, Puki menenangkan Dao dan mengatakan pada Dao, kalau bekerja di bar memang itu resikonya yang nantinya dia akan terbiasa dan mendapatkan banyak uang. Karena merasa sudah telanjur terjun dalam dunia gemerlap ini, Dao pun perhatikan sekitarnya dan siap untuk belajar dari seorang penari bar yang berpengalaman bernama Mei, yang ditolak dengan alasan kalau Dao masih kurang pengalamannya. Ketika Dao sedang duduk sambil melihat-lihat keadaan bar itu, tiba-tiba, dia melihat ada tamu kemarin yang telah merebut kesuciannya, yang sedang duduk. Dao pun pergi menyapanya dengan sopan, tetapi tamu itu malah mengatakan kalau dia sudah punya istri dan tidak mau berselingkuh dengan pelacur. Perkataan tamu itu membuat Dao kesal dan marah, yang akhirnya Dao menggunakan ilmu pelet yang telah diajarkan oleh neneknya agar laki-laki pada tertarik dengan dirinya. Dan pada malam berikutnya, Dao melakukan tarian yang membuat takjub seluruh pengunjung bar yang membuat Mei merasa iri dan kesal. Kekesalan Mei, disebabkan oleh Dao yang telah merebut tamu langganannya sehingga membuatnya mengancam Dao. Di malam harinya, Puki melihat Dao sudah sangat serius dalam dunia gemerlap ini, dia pun mengajarkan Dao cara mencari uang dengan merayu dan membuat tamu merasa nyaman hingga dia mau mengeluarkan semua uangnya demi Dao. Di malam berikutnya, ketika Dao sedang melihat Mei yang sedang mengadakan pertunjukan, dia melihat tamu yang telah menghinanya sedang berduaan dengan gadis yang masih remaja. Diam-diam, Dao mengambil sehelai rambut tamu itu untuk melakukan ritual santet yang telah diajarkan oleh neneknya. Sebenarnya, neneknya mengajarkan ilmu itu untuk menjaga dirinya atau membalas santet perbuatan orang yang jahat kepadanya. Dan neneknya juga memberitahukan agar Dao jangan menggunakan ilmu itu untuk berbuat jahat dan ilmu itu mempunyai beberapa pantangan seperti, tidak boleh makan daging mentah, jalan di bawah dan melewati jemuran, dan kalau mengajarkan ilmu itu harus tanpa imbalan. Tidak lama kemudian, setelah santet itu dilakukan, kemaluan tamu yang telah merebut kesucian Dao itu pun digigit oleh ular hingga putus. Pada keesokan harinya, kecelakaan tamu itu terdengar di telinga Dao yang membuat dia tersenyum. Ketika pada malam harinya, tanpa sengaja, di saat sedang bercanda dengan Puki, Dao telah melanggar pantangannya yang pertama, yaitu melewati jemuran dari bawah. Di malam berikutnya, Dao kembali melanggar aturan dari neneknya, dengan menyantet seenaknya tanpa alasan yang kuat. Dia nekat menyantet Mei, hanya karena Mei telah bicara buruk di belakangnya, yang membuat Mei kehilangan sebagian mukanya akibat tebasan golok di saat sedang melakukan pertunjukan. Tanpa disadari oleh Dao, dia terus melakukan pelanggaran dengan mengajarkan ilmu pada Puki dengan sebuah imbalan, dan yang paling fatal adalah memakan daging mentah. Pesan neneknya akhirnya terbukti, ketika dia sedang bersama tamunya, Dao pun kemasukan setan dan memakan isi perut tamu itu. Kesurupan dia terus berlanjut hingga memangsa seorang anak kecil yang sedang bermain di perkarangan rumahnya. Pada keesokan harinya, Dao terbangun melihat ada bercak darah di pipinya dan mendengar suara air di kamar mandi yang membuat dia penasaran untuk melihatnya. Ketika dia di dalam kamar mandi, dia melihat mayat tamunya tergeletak bersimbah darah yang membuat Dao takut dan melarikan diri dari hotel itu hingga melupakan KTP-nya. Akibat dari terbunuhnya tamu itu membuat Dao sedikit stres dan tertidur seharian. Sementara itu,
Mi dan Yu pergi ke seorang paranormal untuk mencari tahu tentang kecelakaan Mei di saat dia kena tebasan golok. Dengan santai, paranormal itu mengatakan kalau dia telah mengetahui semuanya. Dia juga mengatakan kalau Mei telah disantet oleh salah seorang temannya yang telah mempelajari ilmu sakti, tetapi, tanpa ada bimbingan yang akhirnya dia dikuasai oleh setan. Dan setan itu keluar dari tubuhnya di waktu malam menggunakan wajahnya untuk mencari mangsa. Saat ini, dia menyuruh Mi untuk mencari rumahnya dan bersabar sampai setan itu benar-benar menguasai tubuhnya, baru dia akan menangkapnya. Seperti yang dikatakan paranormal itu, pada malam harinya, setan itu pergi mencari mangsa menggunakan tubuh dan wajah Dao. Setan itu memangsa tamu bar yang dibawa ke hotel oleh Dao dan masuk melalui mulut hingga memakan isi perutnya. Teriakan tamu itu terdengar oleh satpam, yang akhirnya dia pun menjadi korban berikutnya. Di tengah malamnya, Puki didatangi seseorang melalui pintu rumahnya yang ternyata adalah wujud setannya Dao. Puki yang terbangun, curiga kalau itu karena ilmu sihirnya Dao. Sementara itu, di bar tempat kerjanya Dao didatangi polisi yang membuat New curiga dan menjadi yakin kalau Mei telah disantet oleh Dao. Akibat mimpi buruk yang terus-menerus, Dao pun menjadi stres yang membuat dia meminum darah dan mengkonsumsi narkoba agar dia bisa tidur. Hal ini membuat Puki marah yang akhirnya dia didatangi oleh setannya Dao, hingga membuat dia ketakutan setengah mati. Setelah setan itu menakuti Puki, dia pun pergi menuju New yang sedang asik menonton bioskop sendirian. Sehabis nonton, New pergi menuju toilet yang tiba-tiba lampunya mati. Dengan santai dia menuju ke pintu depan yang ternyata telah terkunci yang tiba-tiba. Dengan rasa ketakutan, dia berlari menuju lantai bawah mall yang ternyata terkunci dan ketika dia menengok ke belakang, setan itu langsung memangsanya. Pembunuhan ini terus berlanjut hingga pada pagi harinya Dao melihat Puki yang sedang menangis ketakutan. Mengetahui kalau itu bukan sekedar mimpi, Dao meminta Puki membantunya untuk mengikatnya di kamar mandi agar dia tidak pergi membunuh orang lagi. Hari demi hari telah berlalu, Dao berharap kalau dia diikat, setan itu akan mati dan tidak akan membunuh lagi. Puki yang kasihan melihat teman baiknya sengsara, mencoba menemani sambil menghiburnya. Sayangnya, Dao tidak bisa minum air, tetapi, hanya darah yang bisa dia minum. Sementara itu, Mi yang mengetahui temannya yang telah mati, pergi memarahi Mama San dan meminta alamatnya Dao. Setelah itu dia pergi menuju paranormal itu untuk memintanya agar segera menangkap setan itu. Dengan sedikit mabuk, yang membuat Mi kesal, paranormal itu mengatakan lebih baik menangkap setan itu di siang hari di saat dia sedang tidur di dalam tubuh Dao. Kita kembali menuju Puki yang kasihan melihat Dao terdiam lemas. Ketika Puki mendekatinya, tiba-tiba tidak lama kemudian, Dao yang sudah dikuasai setan itu berpura-pura lemas dan mengatakan kalau dia tidak ingin mati. Dia merayu dan berharap agar Puki segera melepaskannya. Puki yang mengetahui hal ini mencoba bertahan untuk melihat kawannya yang tersiksa, yang tiba-tiba. Menjelang pagi, paranormal itu membangunkan Mi untuk segera berangkat menangkap setan itu. Sementara, Puki yang sedang minum untuk menenangkan dirinya, dipanggil Dao untuk melepaskannya. Dao pun mengatakan kalau setan itu telah mati karena kelaparan. Melihatnya yang sudah sadar dan sehat, Puki pun segera melepaskan borgolnya yang tiba-tiba.
Dengan sadis setan itu memakan Puki yang membuat Dao berteriak penuh penyesalan dan kesedihan setelah dia kembali sadar. Tidak lama kemudian, muncul paranormal itu datang untuk menawarkan bantuannya menangkap setan itu. Paranormal itu pun segera menyiapkan ritual pengusiran setan dan mencoba mengusirnya. Tetapi, setan itu malah mengatakan kalau paranormal itu telah menjadi lemah akibat mengkonsumsi alkohol dan dia mengetahuinya kalau dia akan segera mati. Karena tidak terima perkataan setan itu, paranormal itu mengamuk yang mengakibatkan dia mati dimakan isi perutnya oleh setan itu. Melihat ini, Mi pun mencoba lari yang dijegat oleh setan itu, yang mengatakan, kalau dia akan memakan Mi dari luar bukan dari dalam. Dan membuat setan itu merobek perutnya Mi dan memakannya. Tidak lama kemudian, Mei pun muncul dan menantang setan itu untuk memasuki tubuhnya. Tanpa ragu lagi, setan itu memasuki tubuh Mei yang akhirnya, Mei memutuskan untuk mati bersama setan itu dengan membunuh dirinya dengan melompat dari jembatan penyeberangan. Dengan matinya mereka berdua, maka berakhirlah cerita film ini. Terima kasih buat sobat-sobat Yuk Nonton yang telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video berikutnya.